Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan saudara di dalam renungan harian Kristen hari ini. Nah saudaraku, dari Pekanbaru Indonesia, saya menyapa seluruh saudaraku yang boleh setia mengikuti program ini. Kita bersyukur karena Tuhan terus menyertai kita, dan saya percaya kasih karunia Tuhan, damai sejahtera, dan sukacitanya senantiasa berlimpah atas hidup kita. Nah saudara, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, dan kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat memuji, menyembah, bahkan mendengar firman-Mu. Iya Bapa, kalau saat ini kami semakin haus akan Engkau. Kami rindu firman-Mu yang memberikan kami pengertian, firman-Mu yang mengajar kami dan menyatakan setiap kesalahan kami, bahkan memperbaiki kelakuan kami dan membawa kami menjadi seperti Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat setiap kami yang mendengarkan. Kami percaya Tuhan yang memberikan kami pengertian baru dan kekuatan untuk dapat melakukannya. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami. Kami serahkan semuanya pemberitaan firman Tuhan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini yang tertulis di dalam Mazmur 18 ayat 43 sampai dengan 50. Judul renungan kita pada hari ini adalah Pujian Syukur Sang Pemenang. Nah saudaraku, saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini bagi saudara-saudara. Kita akan membacanya. Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat. Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu, aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Amin. Nah saudaraku, pemazmur memperlihatkan kepada kita hasil yang sungguh indah dari berharap kepada Tuhan dalam setiap kesulitan. Ia bukan hanya terluput dari kecelakaan dan kematian, tetapi memperoleh keberhasilan demi keberhasilan. Ketika melihat semua itu, pemazmur memuji-muji Tuhan. Pemazmur memuji Tuhan karena pertolongan yang ia terima dan keberhasilan yang ia peroleh. Pengalaman hidup pemazmur ini bersama dengan Tuhan penuh dengan dinamika.
ia mengalami tekanan dalam hidup, tetapi kemudian ia dapat merasakan kelepasan dan kemenangan dari Allah. Itulah sebabnya ia menutup mazmurnya dengan syukur dan puji-pujian. Puji-pujian pemazmur ini dimulai dengan pernyataan iman bahwa Tuhan itu hidup. Ini nyata di dalam pengalaman yang telah dijalani pemazmur. Pergumulan hidup dan kelepasan yang dia peroleh membuat pemazmur belajar dan menemukan bahwa Allah adalah Tuhan yang hidup. Maka kelepasan dan kemenangan dari musuh menjadi sesuatu hal yang bisa terjadi karena Allah yang berperan di dalam segala sesuatu yang terjadi. Tuhan menyatakan anugerahnya kepada pemazmur dengan menjadikan dia sebagai raja atas umat pilihannya. Namun bukan hanya itu, Tuhan juga menyatakan kesetiaannya kepada keturunan pemazmur sebagai orang yang dia urapi. Tidak mungkin berhala mati buatan tangan manusia melakukan semua itu. Hanya Tuhan yang hidup, yang mulia dan berkuasa. Semua itu membuat pemazmur mengumandangkan syukurnya, bahkan sampai menembus batas ruang lingkup bangsanya. Ia ingin seluruh bangsa mengetahui bahwa kebesaran dan kemuliaan Tuhan yang agung. Dalam kehidupan kita sehari-hari, entah dalam pekerjaan atau pelayanan, terkadang kita gagal dan menjadi sedih. Namun, tidak jarang kita juga bisa berhasil, dapat dikenal orang, dan mendapatkan banyak hal yang baik karena keberhasilan itu. Lalu, bagaimana sikap kita ketika keberhasilan itu datang? Apakah kita menjadi sombong, lalu mengatakan bahwa saya berhasil karena saya mampu? Apakah kita akan mengatakan bahwa tanpa saya, segala sesuatu tidak mungkin berjalan dengan sukses? Atau sebaliknya, kita berkata, "Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selamanya, sebab hanya karena Engkau saja saya bisa menjadi seperti ini." Melalui firman Tuhan ini, saudaraku, mari kita kembali menilik hati kita dan mengevaluasi hidup kita. Sudahkah kita berterima kasih? Sudahkah kita memuji-muji, menyanyikan syukur karena keberhasilan yang kita terima dan memuliakan Tuhan melalui keberhasilan kita? Ataukah kita menjadi tinggi hati dan melupakan Tuhan? Orang yang pernah mengalami anugerah Allah di dalam Kristus atas hidupnya tidak mungkin hidup tanpa rasa syukur dan pujian kepada Allah. Dan orang yang di dalam dirinya telah lahir syukur dan pujian tidak mungkin berdiam diri saja atau menyimpan semua itu di dalam hati. Syukur dan pujian niscaya bersuara dan harus berbicara. Orang-orang di sekeliling kita perlu tahu bahwa Tuhanlah yang telah berkarya di dalam hidup kita. Dengan demikian, akan ada orang yang tertarik kepada Allah di dalam Kristus karena kekaguman atas campur tangannya di dalam hidup kita. Kehidupan umat Allah sangat dinamis. Kadang harus dia menunggu, kadang harus berjuang bersama Allah. Dinamika kehidupan ini harus berakhir dengan pujian syukur hanya kepada Allah kita. Nah, saudaraku, biarlah kiranya kita menjadikan hidup kita sebagai lagu pujian yang mengumandangkan karya dan kemuliaan Allah yang mulia. Amin. Nah, saudaraku, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Mari kita semakin lebih dalam lagi mengevaluasi diri kita. Kita satukan hati dan kita tutup di dalam
berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami percaya bahwa Engkau terus menyertai kami. Engkau Allah yang tidak buta, Engkau Allah yang mendengar kami, Engkau Allah yang menyertai kami sampai kepada kesudahan alam. Ini kami ya Bapa, Engkau terus yang menyatakan kasih-Mu di dalam kami, menegur kami, memperbaiki kesalahan kami, bahkan membawa kami semakin menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami ya Bapa, penuhi kami, kuatkan kami, dan kami mau senantiasa dengar-dengaran kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Kami semakin kuat, kami semakin percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.